Misi kita kali ini membawa bocil-bocil keliling puncak Batur. Jadi meeting point kita kali ini di Indomaret Penelokan. Bangun udah nyampe kita. Lanjut kita turun mengikuti Jalan Raya Batur Tengah menuju start point kita yang di Pura Tampuriang. Ini dia start point kita, Pura Tampuriang. Sunrise-nya sudah kelihatan, bagus sekali sunrise-nya. Cuacanya juga sangat cerah hari ini. Kita persiapan untuk pendakian. Setelah berafiliasi, kita mulai pendakian tepat pada jam 6.20. Oke, karakter jalannya sudah mulai memasuki hutan. Tanahnya juga agak lembab, mungkin karena habis hujan. Oke, kita ketemu persimpangan. Kita ambil jalur kanan ya. Jalur kiri kita pulang lagi tuh kayaknya. Di jalur ini banyak sekali menemui persimpangan. Ikuti aja arahan di video ini. Kita akan ketemu lagi persimpangan. Yang kedua ini lebih kelihatan sih, karena yang lurus itu tertutup kayu-kayu. Kita ambil belok kiri. Oke, ini dia anggota bocil-bocil kita. Pertama itu ada Radit, ada Ranela, Go. ada Dira, ada Yona, ada Kak Dika. Kayak nilai rupiah dan di Bali itu nggak laku. Ketemu persimpangan lagi, kita ambil jalur kiri. Yang ini kayaknya bisa dari kedua jalurnya, tapi lebih hematnya aja ambil jalur kiri aja. Oke, setelah menelusuri hutan, kita akan ketemu persimpangan lagi. Kali ini kita ambil ke kiri dan menemukan jalan pasir dan agak berbatuan. Kita ikuti aja jalannya. Oke, ini anggota kita paling kecil, Yona. Setiap kali harus rest karena ngos-ngosan. Padahal ini pendakian dia yang kedua kalinya. Kemarin udah sempat ke Adeng. Sama juga sih jalannya agak pelan-pelan. Nah, dan di sini kita akan ketemu jembatan kecil. Dalam juga loh jurangnya. Dan ketemu pondok. Nah, di sini kita sempat bingung mau jalur kiri apa ke kanan. Nah, jika ketemu di pondok ini, kita ambil jalur ke kiri ya, atau lurus, jangan ke kanan. Ke kanan itu nggak tahu arahnya kemana. Halo. Oke, ini telusuri pondoknya, ada jalan besar, agak turun. Kita ikuti itu aja. Anggap aja pondok tadi pos pertama kali ya. Soalnya jalur ini tidak ada pos 1, tidak ada pos 2. Selalu berhati-hati, jaga langkah dan tetap fokus. Di titik ini badan sudah panas dan berkeringat. Kita beristirahat dan melepas jaket. Halo guys, masih lengkap guys. Setelah semua ready, kita mulai melangkah. Diiringi basa-basi dan canda gurau. Kejar mereka mang. Semangat mang. Hebat. Untung nggak slip aku. Ya udah pegang Ini treknya. Untung nggak slip. Pasir. Radit, jangan jauh-jauh deh. Bahaya tuh sama Dira. Sama Mang. Kalian kalau bersama bahaya kalian. Bahaya. Jangan kalian. Di trek ini sering kita jumpai pengendara sepeda motor. Mungkin karena memang treknya lumayan stabil dan minim halangan gundukan-gundukan yang bertangga. Ini karena rombongannya terpisah jauh.
Saya harus mengejar yang di depan dulu. Trek ini juga biasa dilalui para pendaki trail run ataupun salah satu jalur event trail run. Akhirnya ketemu rombongannya yang di atas, guys. Tunggu dulu yang di bawah katanya. Semangat, Mang. Selain pendaki trail run, jalur ini juga dipakai para pendaki sunrise yang sudah pada turun kembali ke base camp. Kebanyakan bule sih. Karena memang pendakian Gunung Batur adalah salah satu pendakian terfavorit di Bali. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dan treknya yang ramah bagi pendaki pemula ataupun anak-anak. Puncak Batur juga menyajikan pemandangan yang tak kalah indahnya, apalagi di waktu sunrise. Jika beruntung, dapat menikmati pemandangan lautan awan yang sangat memukau. Langkah terasa semakin berat seiring semakin terjalannya perjalanan. Beberapa kali saya harus mengejar rombongan di atas karena terpaut lumayan jauh. Ya, anggap latihan trail run lah. Seperti yang saya sampaikan tadi, Yona, anak bungsu saya, fisik dan napasnya yang tak mengimbangi kakak-kakaknya, harus sering-sering istirahat. Dan kadang melunturkan semangatnya juga. Maka dari itu saya mengejar kakak-kakaknya agar semangatnya kembali. Gasken. Bangga juga sih dia sudah sampai di titik ini. Kadang saya juga bertanya tentang perjalanannya, namun jawabnya nggak tahu dengan nada yang putus. Bagus nggak, Bang, jalannya, Bang? Sebagai fotografer pada pendakian ini, saya juga harus berada paling depan dan paling belakang demi mendapatkan gambar para anggota pendaki. Berlari ke atas, kemudian menyiapkan kamera dan bersiap menunggu momennya. Seru kan jadi fotografer? Tidak hanya Yona, kakaknya Dira juga sering bertanya, kapan nyampenya? Dan seperti jawaban pendaki pada umumnya, saya jawab, Lagi 5 menit. Semangat, Bang. Ada yang mengejarku. Bukan berasap dia. Kapan nyampe nya? Lagi 5 menit. Bohong. Bagaimana, Pak Ketua? Aku titisan Yona kemarin. Masih saya kemarin. Ayo, nah. Ini dah dia, Mang. Ini dah. Ini dah yang Itu motornya. Ini dah omnya yang jatuh, Mang. ya titisan Yona. di sela-sela perjalanan saya melihat seorang bule dengan keterbatasannya berhasil mencapai puncak Batur dan turun tanpa ojek. Wah, salut sih, respect abangku.
Semangat kan Nela? Yakin aja. 2 jam. 2 jam. Udah 2 jam udah jalan. Jam 8 berarti. Setelah melewati pangkalan ojek, jalan semakin terjal dengan kondisi trek bebatuan. Saya mulai khawatir semangat si bungsu mulai luntur lagi. Saya tetap menyemangatinya dengan kalimat, "Bentar lagi kita nyampe, Mang." Welcome back guys to my channel guys. We are in Batur now. Jangan selama ya. Pemandunya sampai tidur guys. Saat langkah sudah tertatih-tatih, tapi mata memandang puncak yang semakin dekat, saya tak henti-henti memberi kata-kata penyemangat untuk si bungsu. Halo, udah berhasil Yona. Nggak mungkin nggak capek sih, tapi mencapai puncak adalah bonus dari semua perjalanan dan perjuangan semua ini. Maka izinkan kami menikmati kedamaian suasana puncak dengan foto-foto kenangan kami. Deret kalian bisa lihat dari pagi-pagi. Barang. Hingga akhirnya melanjutkan perjalanan lagi untuk berkeliling di atas kawah Gunung Batur. Monyetnya nggak ada. Bangga sekali rasanya bisa membawa anak-anak kami mencapai puncak Batur. Semoga menjadi kenangan tak terlupakan sepanjang hidupnya. Gila dia. Gila. Ada pasti kacang bu, kacang. Terima kasih Gunung Batur dengan segala keindahan alamnya di ketinggian 1717 di atas permukaan laut. Rasa bangga, rasa haru bisa mengelilingi puncakmu, apalagi ditemani oleh orang-orang yang sangat membanggakan. Kenanglah selalu semua momen ini di masa depan kalian. Terima kasih semesta memberikan cuaca yang begitu cerah dalam perjalanan kali ini. Kami bersiap untuk pulang. Sembari mengelilingi puncak Batur, saya mau cerita sedikit nih tentang Gunung Batur dan apa hubungannya dengan Gunung Abang. Ini menurut yang saya tahu ya, mohon koreksi kalau ada yang salah. Dulu Gunung Batur dan Gunung Abang dan bahkan seluruh wilayah sekitarnya termasuk meeting point kita yang di Penelukan itu merupakan satu wilayah yang berbentuk gunung raksasa. Kita sebut saja gunung saat itu namanya Gunung Ibu ya. Hingga pada momen tertentu ribuan tahun yang lalu gunung tersebut atau kita sebut Gunung Ibu meletus dengan sangat dahsyatnya sehingga membentuk dua kaldera besar. Oke, bagi yang belum tahu apa itu kaldera, kaldera itu adalah wilayah yang terbentuk dari sebuah letusan besar dari sebuah gunung
yang lama-kelamaan cekungan hasil letusan tersebut berkembang, ada yang menjadi danau, daerah dataran tingginya berkembang menjadi satu pedesaan atau bahkan menjadi satu kota, dan bahkan di pusat letusan tersebut akan tumbuh sebuah gunung yang lebih kecil. Ya, cerita Gunung Batur ini cukup menggambarkan apa itu kaldera. Oke, balik lagi ke cerita yang tadi. Yang pertama, kaldera tua, yaitu bagian gunung yang tersisa. Nah, bagian yang tersisa itu kita kenal dengan nama Gunung Abang, yang mempunyai ketinggian kurang lebih di 2152 mdpl, lebih tinggi dari Gunung Batur. Yang kedua, kaldera Batur, yaitu kaldera yang sangat besar yang terbentuk dari hasil letusan gunung ibu tersebut. Ya, please, remku lolos, Bray. Mungkin bagian ini adalah sentral ya dari letusan tersebut. Dan akhirnya kemudian membentuk gunung yang lebih kecil yang kita sebut sekarang Gunung Batur. Makanya Gunung Batur statusnya aktif, sedangkan Gunung Abang udah nggak aktif. Terus kakinya, yes. Pindahin tangannya sini, tarik. Ini tangannya ke dahan yang gede. Tanganmu, tarik. Ya. Nah, gitu loh, bro. Oke ya. You made it. Berdiri. Oke, you nailed it. Woi, You nailed it. naik pohon. Kita naik pohon, guys. Kira lu aja bisa naik, kita naik kak gue juga bisa nih. Oh, turun dia udah tahu. Halo, siapa nih? Aqua 20. Kaldera Batur ini sangat luas ya, meliputi wilayah Danau Batur, Gunung Batur, dan desa yang ada di sekitarnya. Nah, dari sejarah itulah kenapa Gunung Batur sering disebut adik dari Gunung Abang. Gunung Batur tercatat meletus pada tahun 1917 dan 1926. Nah, akibat dari letusan tersebut, wilayah desa dan pura utama yang paling berdampak karena terkena lavanya. Mantap. Mantap. Ini guys, 2 orang yang nyeker guys. Hebat kali dia guys. Nah, akibat dari kejadian tersebut, pura utama yang terdampak tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi, yang kini kita kenal dengan Pura Ulun Danu Batur. Pura ini adalah salah satu pura penting ya di Bali. Yeay, akhirnya kita nyampe di start point, di end point. Mang Yona lulus keliling Batur. Halo Mang Yona. Mang, ngomong dulu. Gimana, Mang? Ini yang bikin sakit tenggorokan hilang, Dek. Ya ampun. Di rumah soalnya dihilangin. Allah, mana itu? Hujan sudah mulai turun. Wih, ketemu si kembar. Ya, begitu kurang lebih ceritanya. Ya, membuat video perjalanan kita semakin seru.